Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Iqbal Bongo. Hari ini sudah masuk hari Kamis ya, tanggal 17. Ini sengaja saya rekam lagi cara saya untuk trading. Kebetulan sekarang sementara dirilis berita besar ya, yang high news, yang efeknya sangat besar dari Amerika, yaitu FOMC dan The Fed. Ini terlihat saya sudah ada satu open posisi buy ya. Bila saya perhatikan market 2 hari sebelum dia sideways saja, artinya dia bolak-balik naik turun, dan di hari ini bentuknya menaik dengan volume sekitar 80. Ini bagi saya volumenya belum maksimal ya, apalagi bila saya perhatikan di sini ada candle buy yang telah keluar daripada harga tertinggi beberapa hari. Saya tandakan ya, ini saya entry-nya tepat di sini ya teman-teman. Ini zona saya ambil dari sini, nanti kita lihat dalam beberapa menit ke depan ini adakah GBP USD ini dia akan naik. Bentar saya buatkan lagi chartnya ya. Bisa break zona ini, maka saya pastikan pair ini akan naik ya. Ini penempatan SL saya, kita tunggu bagaimana efek daripada news ini. Kebetulan saya memang tidak terbiasa menggunakan analisis fundamental ya, namun di sini saya memang sering melihat waktu bila mana ada berita-berita yang dirilis nanti itu efeknya besar, jadi saya akan hati-hati. Dan ini saya lihat tadi memang kebetulan tidak sengaja saya membuka forex factory itu sekitar pukul 2 Kamis dini hari akan dirilis berita ini. Jadi kita tunggu saja. Kotak yang ini yang putus-putus ini itu adalah zona A ya. Zona A yaitu zona yang terbentuk pada candle jam 8 pagi. Ini dalam teknik yang saya pelajari. Zona A ini bisa hari-hari terbentuk. Jadi SL saya ada di dalam zona A ini. Kita lihat apakah ada price akan retest sampai ke sini. Yang kotak-kotak biru full seperti ini itu zona di harga tertinggi atau terendah beberapa hari lepas, supaya teman-teman bisa membedakan ya. Kalau yang putus-putus seperti ini dia zona A, kalau yang biru full seperti ini itu adalah zona di harga tertinggi atau terendah. Jadi kedua zona ini, baik itu zona A atau harga tertinggi terendah, biasa saya jadikan sebagai zona support atau resisten. Nah ini dia sudah mulai turun lagi ya, kita tunggu saja. Ini mata uang euro USD ya. Bentar saya ganti dulu. Ya, ini saya sudah ada posisi buy. Saya tunggu ketika price masuk ke dalam zona A ya. Di sini bisa kita buatkan
zona untuk harga terendahnya. Ya, seperti itu. Jadi ini zona di harga tertinggi beberapa hari lalu. Kita lihat ketika price masih di dalam zona ini, dia langsung turun ya, karena di sini dia tidak berhasil keluar atau breakout. Ini rejection. Di sini pun ada. Bila kita tambahkan dengan horizontal lain, saya ganti warnanya. Ya, ini ya terlihat di sini sudah ada beberapa kali rejection. Makanya ketika di dalam sini pun saya masih berdiam. Saya tahu hari ini ada news, jadi saya tunggu price turun dulu. Artinya saya menunggu koreksinya ya. Ini GU nya sudah mulai membentuk shadow bawah ya, atau ekor. Setelah price sampai ke zona A, dia kemudian mulai naik. Masih ada waktu sekitar 20 menit lebih ya. Ini yang saya katakan, kalau kita trade di saat big news ya seperti ini, pergerakannya dalam beberapa menit ke depan itu dia liar ya teman-teman. Ini biasanya nanti di akhir-akhir menit baru akan bergerak kencang, tapi terkadang pula candlenya hanya menjadi kayak model tambah seperti ini ya. Dia didominasi oleh ekor atau shadow atas dan bawah dan body yang kecil. Kita lihat lagi pair lain di EU ya, ini pun sama. Ini saya juga ada entry di USD Kanada ya. Lihat dari kemarin sampai hari ini, market ini atau pair ini dia turun, kemudian ketika sampai di harga terendah beberapa hari lalu dia mulai naik. Ini di sini juga ada zona harga terendah, kemudian yang ini bisa ambil dari sini, dan ini adalah zona A, zona di jam 8 pagi. Saya tunggu price sampai ke zona A, kemudian saya masuk sell dengan penempatan SL yang sangat kecil. Sudah mulai turun teman-teman. Pastikan dulu ya, candle ini dia break zona yang ini. Ini masih ada sekitar 18 menit lagi. Saya kecilkan ya. Memang mata uang ini sudah lama ya dia drop. Saya mencari momentum. Untuk pembalikan arah. Teman-teman bisa tambahkan zona di sini karena ini yang tertinggi setelahnya. Oke. Ya, kalau ada candle buy yang keluar dari sini, bisa jadi dia akan koreksi lagi ke arah ini semula, kemudian dia up sampai ke zona ini. USD Kanada masih sama ya, sudah membuat ekor atas. Untuk
seperti ini. Oke, USD Kanada alhamdulillah sudah mulai turun ya. Ini ekornya lumayan besar, sekitar 44 pips. Kita tunggu hasil akhirnya, masih ada sekitar 11 menit. EU masih santai-santai saja. USD Kanada memang biasanya jika candle dia dominan dengan bentuk shadow seperti ini, maka di jam berikut atau pengalaman saya biasa 1-3 jam dia akan retest lagi ke zona ini ya. Dia akan coba lagi. Nanti boleh teman-teman bisa lihat di market lepas, teman-teman cari yang ada shadow, kemudian teman-teman lihat bagaimana efeknya setelah shadow tersebut. Sedikit informasi dan masukan untuk teman-teman ya. Di sini saya bukan menggurui, di sini juga saya bukan seorang yang namanya master trader atau trader pro, tidak. Kita sama-sama belajar ya. Saya share bagaimana cara saya menganalisa agar teman-teman tahu. Ini memang akun yang saya pakai selalu untuk pembelajaran di channel saya ya. Nih teman-teman bisa lihat, saya ada beberapa akun dan akun saya itu semuanya dia akun standar ya, menggunakan broker dari XM. Terserah teman-teman mau menggunakan apa, karena di sini saya bukan sebagai afiliator atau IB, jadi teman-teman bebas. Dan leverage yang saya gunakan itu 1:800 ya, karena memang saya tipenya memang suka averaging ya. Tapi terlepas dari itu, semua dengan pengawalan MM yang ketat. Bukan berarti dengan leverage yang besar saya bisa sembarang entry, tidak seperti itu. Itu saja tambahan untuk teman-teman semua. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa saya hanya menggunakan lot kecil. Sebenarnya saya mohon maaf, karena ini memang tujuannya hanya untuk pembelajaran ya. Jadi teman-teman tidak usah fokus kepada lot yang saya gunakan, tapi lebih kepada bagaimana cara saya menganalisa dan mengeksekusi suatu pair. Itu saja. Nanti kembali kepada teman-teman semua, ketika ingin belajar dengan teknik yang saya gunakan, silakan teman-teman sesuaikan lotnya dengan modal yang teman-teman punya. Oke? Ya, 2 menit lagi. Alhamdulillah USD Kanada candlenya ini saya katakan cantik, dengan body cell dan ekor atas atau shadow yang size nya dominan.
Ini SL saya ada di sini. Kita lihat pair line GBP USD. Ya, ini pun sudah mulai mendekati zona yang saya buat. Kita pastikan dulu kita pastikan dulu zona ini break ya, itu saja, agar dia ada power untuk ke arah sini, ke zona ini. Ya, ini range-nya kalau dari sini ya lumayan, ada sekitar 60 sampai 70 pips. Bisa jadi hari ini dia akan ke atas atau dalam beberapa hari lagi. Ya, kalau memang candlenya seperti ini, dia rejection, itu tidak bisa paksakan. Tapi kalau mau hold ya bisa. Agar lebih aman, teman-teman bisa geser lagi SL-nya seperti itu. Untuk EU-nya ya sama, masih di dalam sini, belum berhasil dia masuk ke dalam zona ya. Ini pun sama, kita bisa naikkan sedikit ya. Untuk USD Kanada, dia sudah keluar dari zona ini, sementara di sini free ya. Semoga candlenya close-nya seperti ini ya. Oke, ini sudah close, sudah masuk candle baru. Saya hitung dulu berapa shadownya, sekitar 49 pips. Ini shadow yang ukurannya besar ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya teman-teman, ketika close candle didominasi oleh shadow maka dia akan retest. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menggunakan zona ini ya. Jika teman-teman ingin re-entry, artinya ingin menambah entry lagi. Dan yang kedua, kita gunakan Fibo. Oke, ini Fibo sudah saya modif level-levelnya. Di sini saya hanya ingin melihat ketika nanti price akan retest, saya memastikan setidaknya dia bisa separuh atau setengah dari ukuran shadow ini, yaitu di 50% nya. Dan tepat di 50% itu, di situ ada zona. Di sini pun ada zona A. Bisa juga teman-teman tambahkan dengan zona harga terendah ya, yang ini. Jadi ini menjadi satu benteng yang kuat ya, artinya menjadi pertahanan seperti itu. Ini kalau memang teman-teman ingin re-entry. Maaf untuk rekaman tradingnya saya lanjutkan di Android ya, karena saya sudah ngantuk dan laptop saya sudah lowbat. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, dan bila mana video ini ada manfaatnya, mohon like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam profit.